Engkau tidak bersama kami Tuhan, kami tidak akan melangkah Tuhan. Inilah seruan kami di siang hari ini Tuhan, bahwa Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Engkau menopang kami Tuhan, sehingga saat kami jatuh kami gak pernah tergeletak Tuhan. Bahkan tangan kanan-Mu menopang dan membawa kami di dalam keperkasaan dan kemenangan Tuhan. Lord, we need You so much. We need You so much Tuhan. Biar benar-benar Tuhan pada siang hari ini Tuhan, reveal us Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja, yang memberikan kehidupan untuk kami semua Tuhan. We want to speak life Lord. Kami mau mengatakan itu Tuhan, bahwa hanya Roh-Mu yang dapat membebaskan. Hanya Roh-Mu yang dapat memberikan kami kehidupan Tuhan. Roh Kudus, beracara bebas di tempat ini. Kosongkan hamba-Mu, aku hanya alat. Biar aku hanya mau berdiam dan Engkau sendiri Roh Kudus berbicara, beracara, lawat kami semua Tuhan. Lawat, jamah. Sehingga saat kami mendengar isi hati-Mu dan firman dan janji-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diperbaharui dan lebih kuat lagi bersama dengan Engkau. Thank You Jesus. Berbicaralah, beracaralah. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Terima kasih praise and worship. Thank you Bro Edo. Silakan duduk semua jemaat. Kenisa, shalom. Sukacita melimpah luar biasa. Haleluya. Masih pada topik dipimpin oleh Roh ya. Kita baca ayatnya ya Bapak Ibu. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Yuk. Jangan England. Bahasa Indonesia mari. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Amin. Di dalam firman ini saya hanya mau ambil 2 kutipan saja di ayat 13 dan 14. Hal yang pertama adalah Roh yang menghidupkan. Di sini dikatakan jika oleh Roh kamu akan hidup. Kita lihat pada penciptaan pertama di Kejadian 1. Pada mulai penciptaan dikatakan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 aja ya kita buka boleh. Silakan Bro. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kita lihat dulu apa sih sebenarnya the act of God untuk menciptakan kehidupan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah God first act. Perbuatan yang pertama yang terjadi pada saat Tuhan menciptakan bumi. Hal yang terjadi adalah Roh Allah memberikan kehidupan. Dari gelap, kosong, gelap gulita dan tidak berbentuk. From darkness, from chaos. Roh Allah melayang-layang. Then, kalau bahasa Inggrisnya tuh hovering, setting a presence. Melayang-layang, lalu terjadilah
terang dan segala isinya itu adalah kehidupan. Jadi Roh Allah itu change dari kegelapan kepada terang yang adalah kehidupan. Amin. Kembali lagi dikonfirmasikan pada saat perjanjian baru. Waktu Yesus baru dibaptis, apa yang terjadi? Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Burung itu melayang-layang juga ya. Sama. Kenapa saya bawa ayat ini? Karena kita mau kembali lagi sebenarnya sifat Roh Kudus, Roh Allah itu apa sih? Sifatnya itu adalah dikatakan di sini bahwa Roh Allah seperti burung merpati. Is a character of the Holy Spirit. Di dalam Hebrew-nya, mengapa dia bilang seperti burung merpati? Itu adalah kata benda yang memiliki gender feminin. Keibuan, mother, heart of the mother. Lemah lembut, so calm, in peace, membangun, nyaman, minister with affection, melayaninya dengan kelembutan, melayaninya dengan kedamaian. Kalau di rumah tuh is common ya. Kalau saya nggak pernah lupa tuh kalau saya pulang sekolah, terjadi nggak nih di rumah? Where is mom? Where is mom? Betul kan? Ada masalah juga. Talk to mom, talk to mom. Pulang sekolah is always like that. Sampai sekarang pun begitu. Where is mom? Where is mom? This is the Holy Spirit. Kenapa dibilang dia adalah burung merpati? Dia punya sifat feminin. Jadi gak ada tuh yang namanya Roh Kudus tuh gerasak gerusuk menghakimi. Buat kita tertuduh, kita takut. No, it's not the Holy Spirit. Oleh sebab itu dibilang di sini bahwa Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini kita harus kenali dulu. Karakter daripada Roh Kudus itu apa sih? It's so calm. Memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Bahkan memberikan hidup. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan. Yohanes 6 ayat 63 Jos. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Konfirmasi ya. Jadi kalau kita sekarang, ini dari roh gak sih? Dipimpin oleh roh gak sih? Karakternya, sifatnya itu kita mesti tahu. Dia memberikan hidup dan dia memberikan kedamaian. Dia memberikan kenyamanan. He minister us like mother. So calm. Enak banget kalau lagi dibelai oleh Roh Kudus, bener gak? Kemarin pagi-pagi ini saya bersaksi ya, saya mengalami how Roh Kudus minister melayani kita dengan kelemah lembutannya. Pagi-pagi waktu saya sedang di dalam waktu saya bersama dengan Tuhan di taman ya. Tiba-tiba saya hanya cry out lah,
aku membacakan firman bahwa berseru aja ke Tuhan melihat keadaan yang sepertinya banyak banget kesesakan, yang sepertinya banyak banget keporak-porandaan. Many things happen. Saya cuma bilang Tuhan, ini ada di Yesaya 33 ayat 2. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang kami nanti-nantikan Tuhan, biarlah setiap pagi tangan-Mu melindungi kami. Bahkan selamatkanlah kami dari kesesakan Tuhan. I say it out loud berkali-kali. Selamatkan bangsa ini, selamatkan generasi ini. Lindungi kami setiap pagi Tuhan. Jauhkan dari segala apapun kesesakan apapun, keporak-porandaan Tuhan. Waktu saya benar-benar lagi speak loud banget dengan ayat ini, tiba-tiba di handphone saya bunyi, teng, first of the day. Mungkin kalau yang langganan Holy Bible semua sama first of the day-nya ya. First of the day-nya, tek, tiba-tiba buka. First of the day-nya itu adalah Yesaya 43 ayat 2. Yuk, ayat yang kayaknya so powerful dan favorit banget buat kita. Tiba-tiba Roh Kudus minister me gitu. Dia kasih jawaban. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. This is how Holy Spirit minister to us. Memberikan ketenangan, memberikan kepastian, memberikan kehidupan. Ini artinya bahwa penting banget kita tuh harus terus hidup di dalam roh untuk hari-hari seperti ini. Kita lihat Tritunggal kita ya, it's so complete gitu. Tuhan tuh benar-benar rahasia kerajaan surga, our Tritunggal tuh kalau diingat lagi tuh fungsinya is luar biasa. Bapa, melindungi, mengasihi, menyediakan. Son, menyelamatkan, menebus. And Holy Spirit, menghidupkan. Ini dia. Nggak main-main kalau kita percaya kepada apa sih Tritunggal itu. Dia kerjakan semuanya loh. He love us. He redeem. He finish. He save us. Dan He protect us. Bahkan He give us a life. Amin. Amin. Roh yang memberikan hidup. Ini pun dialami kepada bangsa Israel melalui nabinya Yehezkiel. Kita buka ya. Pada saat itu keadaan bangsa Israel itu adalah keadaan dalam penyembahan berhala, hidup yang benar-benar many things lah. It's like us now in the world. Banyak banget berhala, hidup dalam perbuatan yang keji. Yehezkiel 14 ayat 6 boleh dibuka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel. Ini Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatan yang keji. Kita masuk ke Yehezkiel 37 karena hanya beberapa ayat yang saya mau quotation. Ini adalah momen di mana Tuhan menghampiri Yehezkiel dan dia berbicara. Yehezkiel 37 ayatnya yang pertama dan kedua. Judulnya adalah Kebangkitan Israel.
Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Jadi Yehezkiel dilihatkan tulang-tulang yang kering. Lalu Tuhan berkata di Yehezkiel 37 ayat 11. Nanti kalau di rumah boleh dibaca Yehezkiel 37 semuanya ya. Ini untuk mempercepat waktu. Yehezkiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap dan kami sudah hilang. Ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Tulang-tulang kering itu melambangkan orang-orang yang pengharapannya sudah lenyap dan hilang. Lalu di Yehezkiel 37 ayat 14, beginilah firman Tuhan, ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Jadi waktu dia melihat tulang-tulang itu kering, dia katakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu akan hidup kembali. Jadi di dalam ayat ini apapun yang kering saat roh Tuhan itu diberikan, kekeringan itu akan hidup kembali. Tapi yang perlu kita perhatikan di ayat ini bahwa dia katakan tulang-tulang akan kering. Bahkan di ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan juga bahwa daging-daging aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, memberikan kamu nafas hidup, kamu akan hidup kembali. Jadi daging semua apapun hidup kembali, tulang yang kering hidup kembali. Lalu dikatakan, lalu ayat ke-7, aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, kehidupan. Jadi waktu Tuhan itu berfirman kepada Yehezkiel, sebenarnya Yehezkiel bisa bilang aneh banget ya, gitu kan. Tapi ini yang Yehezkiel lakukan, bahwa waktu dia bilang aku akan memberikan roh ke dalammu, aku akan memberikan nafas hidup. Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kami. Ini sama dengan Mazmur 103 ya, ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Jadi roh Tuhan itu akan membangkitkan apa saja yang sudah mati menjadi kehidupan. Tapi ini attitude daripada Yehezkiel. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Baru supernatural terjadi. Maksudnya begini, kita tahu bahwa ada Roh Kudus di kita sekarang ini kan. Pada saat itu Yehezkiel belum kedapatan Roh Kudus loh. Kalau untuk kita sekarang, kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Tetapi kita harus welcoming the Holy Spirit.
Itu dulu. Karena firman Tuhan itu katakan, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia ketok pintu kan? Waktu dia kasih tahu tangannya. Itu ada Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusinya mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Welcoming the Holy Spirit. Jadi ini awal Bapak Ibu. Seperti Yehezkiel bilang, aku bernubuat seperti yang engkau firmankan. Karena kita sekarang sudah punya Roh Kudus, kita harus terima Roh Kudus ini dan kita harus aktifkan. Baru ada kehidupan. Jadi ini adalah awalnya. Roh Kudus bukan komputer program, Roh Kudus bukan AI. Roh Kudus adalah pribadi yang adalah Yesus. Oleh sebab itu kalau kita mau mengaktifkan, kalau kita mau hidup di dalam roh, hidup dipimpin roh, tidak ada alasan. Harus benar-benar undang Yesus, kenali dia dengan intim, datang, mendekat dan percaya dan bertumbuh di dalam dia. Ini perintahnya karena Yesus katakan kalau kamu mau hidup dalam roh, come to me. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 firman Tuhan katakan. Dan pada hari terakhir, ini perkataan Yesus yang terakhir ya. Pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi di sini jelas banget bahwa siapa yang bisa hidup di dalam roh itu adalah mereka yang haus. Percaya dan datang kepadanya minum. Kualifikasinya di situ hanya satu. Haus. Barang siapa haus, ia datang kepadaku dan minum. Ini kualifikasinya. Kita semua adalah orang-orang yang haus. Para remaja haus akan teman, haus akan pasangan, haus akan pergaulan, haus akan pengakuan. Orang-orang dewasa haus akan pengharapan karena begitu banyaknya perjalanan hidup mungkin yang mengecewakan. Orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang patah hati haus akan kesempatan yang baru. Orang-orang yang mengalami penolakan haus akan penerimaan. Haus. Jadi kita ini semua adalah orang-orang yang masuk di dalam kualifikasi untuk minum. Karena di situ cuma dikatakan barang siapa haus, come to me, come to Jesus, datang minum aku. Minum aku. Jesus,
goes in, minum. Holy Spirit goes out, give a life. Jadi Tuhan tuh mau kasih tahu kalau kita mau berjalan dipimpin oleh Roh, we have to come to Him. Sekarang tuh everybody, milenial, Gen Z, mungkin kita juga kali, orang-orang yang udah tua-tua menengah begini. We are so insecure. Sekalipun milenial ini Gen Z, karirnya luar biasa, penghasilannya luar biasa. Tapi ada tuh sharing, I'm so insecure. Terus yang lebih mengagetkan lagi, I'm so lonely. Wow. Entertainment, hiburan, semua udah lebih canggih daripada zaman saya ya. Tapi bisa tuh dibilang bahwa aku kok merasa sendiri ya. I'm so kosong, itu yang sedang dialamin sekarang. Tapi kita harus ingat seperti tadi dikatakan bahwa yang bisa mengisi kekosongan, kesendirian kita, mengisi our insecure, itu bukan mengenai uang, bukan mengenai kehebatan dalam karir. Boleh, saya nggak mengatakan itu tidak boleh ya. Tapi make sure kehausan ini hanya bisa didapat saat kita minum air kehidupan itu yang adalah Yesus. Amin. Minum. Saya mau mengingatkan kembali ya. Di sini dikatakan bahwa banyak banget tulang-tulang yang kering. Tulang-tulang yang tidak melihat pengharapan. We start from the family dulu deh. Kita mesti aware. Banyak mungkin kekeringan. Kekeringan hubungan suami istri, kekeringan di dalam pengharapan karena kok gagal dan gagal lagi. Kekeringan di dalam hubungannya bersama dengan Tuhan. Saya udah ikut Tuhan, tapi kok begini gini aja. Yuk, kita sebagai keluarga, we speak life. Seperti Yehezkiel katakan, aku bernubuat seperti yang engkau firmankan. Mulai dari rumah dulu yuk. Apapun yang terjadi, we speak life. Kehancuran itu akan dipulihkan kok. Penyakit itu akan disembuhkan kok. Kekosongan itu akan diisikan kok. Itu bisa terjadi kalau kita seluruh rumah adalah rumah yang seisi rumah adalah haus, percaya, datang dan minum kepada Yesus. Begitu aliran itu hidup di dalam, maka di luarnya itu adalah kehidupan. Ini artinya speak life karena tanpa kita sadari di dalam kehidupan ini, I know tuntutan hidup itu sekarang sangat berat. Sometimes kita di dalam keluarga kita sibuk bangun bangunannya. We are busy to build the house. Maksudnya apa? Sesuatu yang kelihatan. Realitas kan, benar gak?
Kita sibuk mencari uang supaya anak-anak bisa sekolah yang bagus. Kita sibuk membangun bangunan rumah supaya anak-anak tinggal di dalam rumah yang nyaman. But we forget to build aliran air-air kehidupan di rumah. Kita lupa apakah itu house atau home. Karena beda Bapak Ibu. Coba kembali lagi evaluasi. This is for me also gitu. Yuk, karena kita adalah gereja keluarga. Sebelum kita keluar nih, bawa aliran kehidupan. Modelnya, support system yang harus benar-benar dipulihkan is our home. Banyak tulang-tulang kering. Banyak hubungan yang mungkin sekedar rutinitas atau many things lah. Tapi biarlah seisi rumah itu benar-benar hidup yang dipimpin oleh Roh. Then we can build a home. Karena kalau kita udah bangun home, waktu di luar itu atau waktu seisi many things, there will be emptiness, there will be loneliness. We are so broken. Jangan kaget-kaget kalau tiba-tiba anaknya bilang, saya tuh lonely loh. Gimana sih udah tahu firman Tuhan? We are not judging them. They are human. Tapi satu hal, apakah kita udah bangun mesbah? Apakah kita sibuk dengan gedung-gedungnya, dengan yang kelihatan, kehebatan, kesuksesan. Tapi kita lupa bangun jiwa di dalam rumah itu Bapak Ibu. Waktu kita bangun home, waktu memang seluruh keluarga hidup dipimpin Roh. Setiap hari minum. Apapun yang terjadi, anggota keluarga sedang broken, they feel like home. Dia gak nyari-nyari yang lain. Ini maksud saya. Karena Goliat di depan ini banyak Bapak Ibu. So kalau dia mendapatkan insecure, dia mengalami emptiness, dia mengalami loneliness. Mereka datang ke rumah. Karena disitulah tempat aku menangis. Disitulah tempat aku dipeluk. Disitulah tempat aku berseru. Disitulah tempat aku bertobat. Banyak. Tulang-tulang kering ini harus dihidupkan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan bahwa Roh bisa menghidupkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau mengatakan pada pagi hari ini. Apapun pergumulan yang ada di keluarga. Mungkin pasangan yang belum bertobat. Mungkin anak yang masih memberontak. Mungkin hubungan yang sepertinya hanya rutinitas. Tugas-tugas yang dilakukan udah kayak robot. Ada kehidupan. Drink. Jesus goes in. Holy Spirit goes out. Dan waktu rumah kita nih udah menjadi model Bapak Ibu. Baru kita keluar. Baru kita keluar, lihat. Hari-hari gini tuh dunia membutuhkan kehidupan. Betul gak? Kelihatannya oke-oke banget. Karir luar biasa. Rumahnya gede, buset. Sampai nyasar, saya pernah ke rumah tuh nyasar loh. Saking gedenya. But is this home? Apakah ini tempat di mana saat the members of the family, seorang ibukah, seorang ayahkah, seorang anakkah sedang berbeban berat, they feel like home? Karena mereka mengalami aliran kehidupan itu.
Ingat ya sifat Roh Kudus. Roh Kudus tuh lemah lembut, calm. Bukan menghakimi loh. Jadi kalau mengalami suatu hal yang membuat kita terkaget-kaget di dalam keluarga, don't judge. Calm, minister with the Holy Spirit. Ini artinya kehidupan. Jadi kita penting banget bahwa waktu kita hidup di dalam roh, kita minum Jesus ada di dalam kita. Aliran itu benar-benar menjadi aliran kehidupan. Waktu keluar then we speak life. Maksudnya speak life gini. Perbuatan kita memberikan kehidupan buat orang lain. Perbuatannya kayak gimana sih? We are in the empathy. Kita berbelas kasihan. Kita mengampuni. Kita memberikan kemurahan. Ini dia speak life. We speak life di dalam kalimat. Kita ingatkan lagi. Ini yang perlu kita lakukan di dunia ya. Hal yang membangun. Hal yang membuat bahwa setiap kita di sini adalah istimewa. Apapun keadaan kita, sejatuh-jatuh kita, tidak akan mengurangi the love of God sedikit pun. Saya mau mengatakan bahwa kita semua di sini istimewa Bapak Ibu. Ternyata kalimat bahwa kamu tuh istimewa loh. Kamu berharga di mata Tuhan. Itu kalau kita bicara di luar bisa buat orang nangis Bapak Ibu. Saya alamin itu. Kayak Nara sebenarnya ngalamin sama sepupunya. Dia bilang, hey you are so special. Gak akan berkurang kasih Tuhan terhadap apa yang kau perbuat. God love you whatever it is. That speak life. Yuk, kalau kita udah tahu bahwa Tuhan itu adalah roh dan roh itu memberikan kehidupan. Mari kita alirkan keluar. Hal yang kedua dikatakan di sini bahwa kita itu adalah anak Allah. Tadi Roma 8 ayat 13 dikatakan roh menghidupkan. Hal yang kedua dikatakan Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Apa artinya anak? Kita harus semua punya roh anak ya. Kita semua punya sebagai orang tua, when we say bahwa engkau adalah anakku, kita bilang begini, engkau adalah kepunyaanku yang istimewa, aku melindungimu, aku menyertaimu, aku memproteksimu. Itu dia kan, posisi bapak terhadap anak kan. Jadi it's sealed by the Holy Spirit. Itu artinya bahwa kita ini kalau punya roh anak, we are sealed. Kita sudah dimateraikan karena Bapa kita di surga katakan you are mine. You are being protected. You are being safe. Engkau adalah kepunyaanku. Engkau adalah istimewa. Aku melindungimu. Aku menyertaimu. Aku menyelamatkanmu. Ini dia posisi kita Bapak Ibu. Firman Tuhan dikatakan di Efesus 1 ayat 13 bahwa kita semua di sini yang hidup di dalam roh adalah anak Allah. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi other than Roh Kudus itu memberikan kehidupan, Roh Kudus itu memberikan kepastian.
Dimateraikan, seal. Arti seal tuh udah gak ada yang ganggu-ganggu. Seal by the Holy Spirit. You are protected, you are safe, you are redeemed. Ini dia artinya. Jadi ini benar-benar what a beautiful things bahwa Roh Kudus tuh berfungsi luar biasa. Apapun yang terjadi, kita itu sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Akan ada perlindungan, akan ada peluputan, akan ada penjagaan yang sempurna. Saya baru mengalami bagaimana artinya dimateraikan dengan Roh Kudus. Minggu lalu punya teenagers biasa, nggak apa-apa juga. Saya baru mengerti bagaimana ibu-ibu, yes, yuk lebih lagi dengan Tuhan ya. Karena begitu kita punya kepekaan, itu Roh Kudus minister, it's so calm. Dia tetapkan langkah-langkah kita. Bahkan dia lead apa yang harus kita lakukan. Enggak dengan keonaran ya. In peace, in love, and bring a life. Saya find out anak saya ada ketidakjujuran. Sering kok kita nemuin anak kita ketidakjujuran. Iya kan? Tapi this is yang saya mau saksikan. Waktu kita memang punya hubungan bahwa kita selalu minum air kehidupan itu. Dan kita mengeluarkan air kehidupan itu. Roh Kudus protect. Dia gak biarkan langkah-langkah. Dia gak biarkan mungkin kebohongan-kebohongan sesuatu hal yang mungkin kita gak tahu. Dia akan bukakan. It's for us untuk sungguh-sungguh. Bagaimana kita tadi melihat kesaksiannya Brother Hizkia. Seorang ibu yang berdoa. Yuk ibu-ibu pendoa, bapak-bapak juga. Goliat di luar ini terlalu banyak. Saya mau katakan apa sih sebenarnya Goliat? Goliat itu adalah anything yang menghalangi tujuan kita untuk sampai ke tujuan Tuhan. Goliatnya udah banyak. Tetapi kita gak usah takut dengan Goliat itu. Kita punya standar. Sebagai keluarga, kita harus keluarga yang hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Karena inilah yang dibutuhkan. Dan satu lagi, yuk kita harus membuat rumah. Waktu dia mengalami terutama anak-anak yang mau dewasa, anak besar juga sih. Emang yang umur 30 gak pernah kesepian? Ada. Tapi waktu dia mengalami hal-hal mungkin ya dunia, dia kembali ke rumah. Support system harus benar ya Bapak Ibu. Kembali gak sih? Waktu saya melihat ketidakjujuran anak saya, support system kita mesti benar. Nah support system ini gak bisa dadak-dadakan Bapak Ibu. Gak bisa waktu kita find out, kita dudukin, kita bilang brang. Enggak, kabur. Percaya. Support system itu harus dibina. Bangun rumah bersama dengan anak-anak. Apa sih maksudnya dari tadi? Bangun. Bangun hubungan. Sehingga perkataan saya tuh bertobat. Perkataan kita tuh memang pengen banget punya anak berhasil, nilainya bagus, sekolahnya bagus. Kita sibuk bangun house yang kelihatan. Sering gak setiap kali di meja makan atau apa? Gimana grade kamu? Gimana ulangannya? Gimana Nana? Yuk ganti kalimatnya. How was your friends? Gimana? Kemarin si ini gimana pergaulannya? Through the small talks. Ini dia yang paling penting. Small talks ini yang akhirnya dia tahu, yes, I feel like home. When I'm broken, saya tahu kepada siapa saya harus bercerita. Karena
banyak tempat-tempat cerita lain di dunia ini. Apalagi dengan adanya handphone. Yuk, jangan mereka bercerita di situ. Udah lain zamannya, biarlah mereka datang. Dia tahu bahwa disinilah aku mengalami aliran air-air kehidupan. Disinilah aku dipulihkan, disinilah aku diangkat lagi, disinilah aku dihargain, disinilah aku benar-benar disupport, dirangkul, dipeluk. Itu artinya kehidupan di dalam keluarga Bapak Ibu. Jadi dua hal yang terpenting, kenapa kita penting banget hidup dipimpin oleh Roh. Satu, hanya Roh yang dapat memberikan kehidupan. Speak life. Yuk, people broken, kita juga gak sempurna. Tapi when we speak life, bernubuatlah aku seperti yang engkau firmankan. Seperti Yeskiel itu katakan. Dan apa yang sudah mati akan hidup kembali. Bahkan apa yang sudah di lubang kubur akan dibangkitkan. Dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Hal yang kedua, bungkus dengan Roh Kudus setiap langkah kita. Dunia tidak baik-baik saja. Tetapi kalau dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang dimateraikan dengan Roh Kudus. Ibu-ibu muda, perjalanannya masih jauh. Saya gak ngebayang sih kalau ngelihat generasi-generasi seperti Sifra 10 years, 20 years from now. Kalau gak ada protection dari Roh Kudus Bapak Ibu. Kita terbatas dengan proteksi kita di rumah. Terbatas. Sekalipun Roh Kudus bekerja, jangan lupa jalin hubungan ya Bapak Ibu. Sehingga dia tahu apapun yang terjadi, dia punya orang, dia punya keluarga, dia punya orang tua, dia punya kakak yang terus memberikan kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama GBI Kenisa, keluarga yang memuliakan Tuhan. Kita mulai dari sini dulu yuk. Biar kita menjadi model di dunia gitu. Bahwa kita adalah keluarga yang memberikan kehidupan. Speak life, speak life. Kita adalah keluarga yang tahu bahwa we are sealed by the Holy Spirit. Dan yang terpenting di dalam jemaatku, tulah alam maut tidak akan menyentuh. Ini artinya support system yang kedua. So important. Tertanam di dalam rumah Tuhan. Karena disinilah dikatakan di firman mau bahwa jemaat tidak akan disentuh dengan alam maut. Roh Kudus, dia adalah roh yang penuh dengan kedamaian. Waktu kita di dalam hidup kedamaian, kita percaya kok. Kita akan membawa damai, kita membawa kehidupan untuk orang-orang di rumah kita. Bahkan orang-orang di luar. They need us. Jangan nyaman-nyaman duduk-duduk aja. Yuk, yuk. Berikan aliran kehidupan itu. Mulai dari kita. The Jesus goes in, keluarnya adalah roh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau, kami bersyukur kami punya Bapa, kami punya Engkau Yesus, kami punya Engkau Roh Kudus. Sungguh amat luar biasa. Hamba berdoa khusus Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun tulang-tulang yang kering itu Tuhan. Apapun pengharapan yang sepertinya sudah hilang Tuhan. Hembuskan nafas-Mu. Sehingga menjadikan kehidupan, kehidupan dan kehidupan. Bahkan roh Allah yang membangkitkan Yesus di antara orang mati itu ada di dalam tubuh kami yang fana Tuhan.
Kami perkatakan kehidupan terjadi di dalam keluarga. Kehidupan terjadi di dalam pekerjaan. Kehidupan terjadi di dalam kesehatan. Kehidupan terjadi di setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biar kami tahu Tuhan, Engkau memateraikan setiap langkah kami di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga Tuhan. Pakai mereka lebih lagi, lebih heran lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar daripada segalanya Tuhan. Thank you Lord, thank you for the word. Segarkan kami, hidupkan kami lagi Tuhan. Kami tahu masa depan kami semua adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. In Jesus mighty name we pray. Amin. Haleluya.